Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, para orang tua, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, pengurus masjid Darussalam yang saya muliakan, para jamaah, bapak ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Jalla wa ala. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita berdoa semoga sholat kita dan ibadah yang lainnya di hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian pada sore hari ini akan membahas tentang 3 tanda hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang dicintai oleh Allah seringkali dalam istilah Al-Quran seringkali disebut dengan istilah wali. Orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah dengan berbagai ketaatannya itu seringkali kita menyebutnya atau Al-Quran menyebutnya dengan istilah wali. Dalam bahasa Arab, waliyun bima'na at-taqrib, maknanya adalah dekat. Maka orang-orang yang menjadi kekasih Allah hidupnya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun istilah wali terkadang seringkali didefinisikan oleh sebagian orang-orang kita selalu identik dengan orang-orang yang memiliki kesaktian, orang-orang yang memiliki kedikjayaan, orang-orang yang boleh jadi beberapa perilakunya di luar batas nalar dan di luar kebiasaan manusia. Padahal hadirin, wali disebut oleh Allah dalam Al-Quran 44 kali. Salah satu ayat yang kemudian menjelaskan siapa wali itu misalnya sebut saja di surah Yunus ayat 62-63. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah ini, kekasih-kekasih Allah ini, orang-orang yang dicintai oleh Allah ini, la khaufun 'alaihim, tidak pernah khawatir, tidak takut, wala hum yahzanun, dan tidak pernah bersedih. Karena semua kehidupannya fi dhimmatillah, semuanya sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-Quran menjelaskan 2 saja syaratnya hadirin. Alladzina amanu, 1, kalau kita mau menjadi kekasih Allah, syaratnya adalah beriman kepada Allah. Alladzina amanu, beriman kepada Allah, punya tauhid yang benar, akidahnya sahihah, tidak tercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah beriman, lanjutannya apa? Wa kanu yattaqun, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah, untuk yang wajib dimaksimalkan, yang sunnah
diperbanyak. Kuncinya dua saja. Orang bertakwa itu yang menjadi kekasih Allah, yang wajib dimaksimalkan, yang sunnah diperbanyak. Maka kemudian baru kita beralih ke bagaimana indikatornya, apa tanda-tandanya kita ini disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa indikator kita ini sedang dicintai oleh Allah? Apa tanda-tanda? Sehingga masing-masing dari kita hari ini hadirin yang ada di masjid ini bisa mengukur sendiri apakah kita ini sedang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah atau tidak. Maka kita lihat hadirin, dalam pertemuan yang singkat ini minimal 3 saja. Kita akan bicarakan 3 tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khaira." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, mencintai seorang hamba, sayang benar sama seorang hamba, ista'malahu. Terjemahan bebasnya, maka Allah gunakan dia, Allah manfaatkan dia, Allah berdayakan dia. Qila, maka ketika mendengar ini para sahabat, salah satu ada yang bertanya kepada Nabi, ma yasta'miluhu, ini bagaimana cara Allah memanfaatkan orang ini? Bagaimana cara Allah memperkerjakan orang ini? Bagaimana cara Allah memberdayakan orang ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautih. Allah bukakan pintu-pintu amal soleh, amal kebaikan baina yaday mautih, menjelang kematiannya. Hatta yarda alaihi man haulahu, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho dengan dirinya. Jadi satu tanda kalau kita sedang dicintai oleh Allah apa? Dibukakan pintu-pintu amal soleh sehingga kita mengerjakannya menjelang kematian kita, dan orang-orang di sekitar kita akan ridho kepada kita. Makanya kalau ada penawaran kebaikan yang ditawarkan kepada kita, nggak usah banyak pikir, kerjakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika ada perintah dari Allah, ketika ada perintah dari Rasulullah, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Setelah kami dengar, maka kami patuhi, kami kerjakan, kami eksekusi. Jadi kalau ada pengumuman, ada pengajian, nggak usah pikir panjang, hadirin, datang hadir, niatkan. Ada aktivitas kebaikan, misalnya gotong royong, kerja bakti, kerjakan. Karena boleh jadi ini tanda Allah sedang gunakan kita dalam kebaikan, dan kita menjadi asbab kebaikan untuk orang di sekitar kita. Saya punya cerita, ada orang yang naik mobil, ceritanya mampir di satu warung. Ketika mampir di satu warung, dia beli kopi. Ketika mencicipi kopi ini, tukang jualannya cerita terus. Apa cerita orang yang lagi jualan ini? Aduh, puyeng saya, kata yang tukang jualan. Puyeng kenapa, Bu? Kata si bapak ini. Saya pusing, Pak. Yang utang banyak sama saya. Padahal Pak, ini modalnya aja bikin warung kecil-kecilan, warung kopi sama Indomie ini 1,5 juta. Yang utang sama saya 1,2 juta, bayangin. Gimana saya mau muterin modal? Emang ada berapa, Bu? Yang utangnya ada sekitar 30 orang. Masya Allah, si bapak. Akhirnya mungkin Allah gerakkan hatinya sehingga berbuat kebaikan. Apa yang terjadi? Si bapak itu bilang, Bu,
Mau nggak? Boleh nggak saya lunasin utang orang-orang yang berutang sama ibu, sehingga ibu bisa puterin lagi tuh modal untuk dagangan itu? Si ibu itu masih belum jawab, Bapak Ibu. Masih nggak percaya nih orang mau ngelunasin utang si ibu ini. Akhirnya sampai si orang itu ngeluarin uang dari dompetnya, ngasih 1,2, teng, langsung si ibu itu tiba-tiba nerima duit, langsung tangan kiri dipegang tuh duit, tangan kanan ngangkat, tangannya berdoa kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, ada orang baik datang ke warung saya, berkahi ya Allah, panjangkan umurnya, berikan istiqomah ya Allah, keluarganya dijaga ya Allah, berkahi rezeki. Itu si bapak yang bayarin 1,2 juta, Bapak Ibu. Waktu minum kopi, akhirnya nggak jadi lanjut minum kopi gara-gara apa? Terharu dia, karena didoain oleh orang yang terasa benar ketulusannya. Bapak Ibu mungkin kalau didoain orang yang tulus sama nggak tulus kira-kira suka kelihatan nggak, Bapak Ibu? Dari raut muka, dari gestur seringkali kelihatan itu. Yang benar-benar tulus dari hatinya apa enggak? Si ibu itu benar-benar karena dibantu, ngedoainnya itu benar-benar tulus sampai nyampe itu getarannya sama orang yang ngebayarin utang. Akhirnya nggak lama dia langsung pindah kembali ke mobilnya, dan di tengah perjalanan dia sampai mengucurkan air mata. Dia berpikir, ya Allah, saya ngeluarin uang segitu tapi didoain tulus banget nih sama si ibu. Masya Allah, kalau gitu saya mau kerjain terus nih amal kayak begini. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Setiap ada warung yang dia dengar ada kesulitan, dia bayarin. Yang kesulitan warung, ada yang banyak utangnya, apa dia bayarin? 1 bayarin, 2, 3 warung, 4 warung, sampai sekitar 3 minggu. Tiba-tiba qadarullah, ini si bapak ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan, meninggal. Ketika meninggal, apa yang terjadi? Istrinya kaget. Saking kagetnya si ibu, si istrinya itu sampai bingung nerima tamu. Banyak betul yang takziah. Datang orang 1, 2, 3, 4, 5 ngedoain, nyolatin, datang ngedoain, nyolatin. Kok orang-orang ini gak dia kenal? Ini orang dari mana? Orang sekitaran, orang RW, orang RT, bahkan satu kelurahan, saya gak kenal ini orang ini dari mana. Ada salah satu ditanya sama si ibu, bapak ini dari mana? Oh, saya dari daerah sana. Kenal sama suami saya, Pak? Kenal betul, Bu. Ini suami ibu orang baik. Saya dagang dibantuin, Bu. Ada yang banyak utang sama saya, dilunasin sama suami ibu. Masya Allah. Tuh bayangin, Pak. Orang di sekitarnya ridho dengan orang ini. Dan menjelang kematiannya, dia beramal kebaikan. Dan amal kebaikannya ini memberikan asbab orang lain jadi melakukan kebaikan yang sama. Jadi asbab orang lain bahagia, dimudahkan urusannya lewat asbab orang lain. Nah, kalau situasinya, kalau kondisinya seperti ini, boleh jadi pertanda Allah sayang sama orang model kayak ini. Contoh, ada contoh lain biar Bapak Ibu lebih paham. Saya dicondet. Ceritanya ada salah satu orang tua teman saya meninggal. Dia pensiunan. Kemudian setelah pensiun dia ngajar ngaji Iqra, juz amma, anak-anak sampai remaja, sampai bapak-bapak yang butuh belajar Al-Quran, maka belajar sama beliau. Tiba-tiba saya dengar si bapak ini meninggal. Akhirnya saya takziah, datang ke condet. Ketika saya nyampe rumah, apa yang terjadi, Bu, Bapak? Nyampe rumah, ketemu keluarga yang ada di rumah. Keluarganya bilang, Pak Ustaz, almarhum udah disolatin di masjid sebelah. Baik, saya nyamperin ke masjid sebelah untuk ikut nyolatin, Pak. Apa yang terjadi? Kata pengurus masjidnya, oh tadi habis disolatin di sini, sekarang disolatin lagi di masjid sebelahnya. Sekitar berapa puluh meter dari sini. Akhirnya saya samper ke masjid sebelah. Nyampe di masjid sebelah, apa kata orang masjid? Duh, Pak, tadi disolatin di sini sampai penuh. Sekarang disolatin lagi di masjid
Masya Allah, saya ikutin, saya papai satu demi satu masjid Bapak Ibu. Itu ada sekitar 1,5 kilo gitu. Panjang itu. Itu nyolatin si Bapak ini. Sampai saya di ujung masjid, dan alhamdulillah ternyata mau mulai menyolatkan beliau. Dan tahu yang terjadi Pak? Saya di posisi depan tempat wudhu di belakang. Saking penuhnya orang yang nyolatin beliau, bayangin itu. Jadi dari depan, ini masjid kurang lebih hampir sama seperti Masjid Nurul Salam. Dari depan sampai belakang Pak, penuh yang nyolatin. Saya posisi dapat di belakang tempat wudhu. Nyempil. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, ini si Bapak menjelang akhir hayatnya, dia isi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga orang lain merasakan kebaikan dari kehadiran beliau. Ini contoh hadirin, boleh jadi Allah mencintai kita dengan cara Allah memberikan kepada kita penawaran-penawaran amal kebaikan yang itu terjadi menjelang kematian kita dan membuat hidup orang sekitar. Maka itu tanda pertama itu. Allah gunakan kita untuk jadi asbab kebaikan. Yang kedua, apa tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai dan sayang sama kita? Tandanya dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa orang yang Allah menghendaki kebaikan untuk dirinya, Allah mencintai kebaikan untuk dirinya, Allah sayang sehingga memberikan kebaikan untuk dirinya, yufaqqihhu fid-din, Allah menjadikan dia faqih dalam agama. Allah berikan pemahaman dalam agama kepada dirinya. Oh, baik. Jadi kalau hari ini Allah gerakkan hati kita untuk bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, boleh jadi itu tanda Allah sayang sama kita. Makanya Bapak Ibu, duduk sederhana seperti ini di pengajian, terlihatnya itu simpel, sederhana, santai, tapi hakikatnya Bapak Ibu, ini penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Karena tanda Allah sayang, Allah akan berikan kita pemahaman dalam agama kita. Oh, ini penting Pak, penting. Dan Allah berikan pemahaman itu dengan jalan kita menuntut ilmu. Sebanyak kita belajar, maka Allah akan tambah tuh pemahaman dalam agama untuk kita. Jadi nggak ada kata, nggak ada cerita kita finish, selesai, kemudian merasa cukup dengan keilmuan yang sudah kita dapat. Nggak ada ceritanya tuh. Nuntut ilmu mah nggak ada ceritanya, selesai itu nggak ada. Sampai tua, sampai menjelang ajal, selesai. Jadi kalau belum nyampe ajal, jangan berhenti belajarnya. Karena setiap kita belajar, kita nuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, maka sesungguhnya itu tanda Allah sedang cinta sama kita. Dan bukan hanya itu, ini tanda bahwa Allah ingin muliakan kita. Semua yang berkaitan dengan agama Allah muliakan. Contoh karpet. Ini karpet dibanding karpet di istana, kira-kira mahalan mana? Pak, mahalan mana? Di istana. Saya tanya dulu, di istana ada orang yang masuk istana nginjek karpet lepas sepatunya, ada? Ada? Lah, orang masuk istana ya injek baik, mau pakai sepatu, pakai Nurul Salam, walaupun karpetnya lebih murah dari istana, ada yang berani masuk masjid pakai sepatu? Kalau nggak digebukin lah. Ini menjadi mulia karena apa? Karena
Konsumsi sama kita hukumnya apa? Halal haram? Haram. Tapi ternyata anjing Ashabul Kahfi dalam riwayat yang sahih, dia termasuk binatang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa hadirin? Gara-gara Ashabul Kahfi dikejar-kejar oleh penguasa untuk mempertahankan akidahnya, dia masuk ke dalam gua, dan di dalam gua ditungguin, dijagain sama seekor anjing di depannya. Sehingga pasukan melihat, oh nggak mungkin nih pemuda masuk ke gua ini, di depannya ada anjing gede banget. Wa qalbuhum basitu dhira'ihi bil wasid. Surah Al-Kahf. Anjingnya diem di depan gua sambil menjulurkan lidahnya, menjaga agar tidak ada orang yang berani masuk ke dalam. Bayangin, gara-gara membela agama Allah, seekor anjing saja Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada artikel, ada satu kitab di Mesir judulnya Fadlul Kilab ala Kasirin Mimman Labisa Siyab. Kelebihan seekor anjing dibandingkan orang-orang yang pakai pakaian gitu. Jadi di sini tuh dilis itu kelebihan seekor anjing itu dibandingkan orang-orang yang pakai pakaian. Di Mesir sampai ditulis seperti itu. Ini menunjukkan hadirin, kalau anjing saja berkaitan dengan agama Allah muliakan, apalagi kita manusia. Pasti Allah muliakan karena Allah sayang kita. Allah sayang, Allah ingin, Allah cinta kalau kita ini menyibukkan kehidupan kita ini dengan menuntut ilmu, menuntut pengetahuan, belajar agama. Gak ada cerita kita hidup di dunia gak bisa baca Quran, gak ada cerita. Gak bisa belajar. Udah tua Ustaz, aduh lidahnya susah. Gak ada kata berhenti belajar, Pak. Belajar. Ada bapak-bapak umur 59 tahun belajar sama saya Al-Quran, belajar baca Quran, mulai dari tajwid sampai masuk baca Quran. Itu 2 tahun. Dalam 2 tahun itu kita belajar. Setiap selesai sholat subuh di masjid selama 2 tahun bayangin. Nggak pernah berhenti kecuali hari raya. Si bapaknya juga istiqomah itu. Setiap selesai subuh, setiap hari belajar baca Quran. Tapi apa yang terjadi? Karena lidahnya udah tua. Walaupun belajar 2 tahun, itu bacaannya Pak, semuanya dibaca ikhfa. Dengung semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak pernah putus semangat tuh Pak. Ini spiritnya seperti yang dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran nanti dikumpulkannya bersama para malaikat yang suci, yang taat, yang bersih, tidak pernah berbuat maksiat. Walladzi yataqaqqa, orang yang masih terbata-bata bacanya, masih belajar tapi nggak pernah berhenti dari niat untuk belajar memperbaiki bacaannya. Sa Bismillah. Falahu ajrani, dia dapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari belajarnya dan pahala dari kesulitannya dalam proses belajar. Jadi nggak ada kata itu kita berhenti belajar menuntut ilmu, itu nggak ada cerita. Saya pernah cerita dalam pertemuan yang beberapa tahun yang lalu sempat saya ngisi di sini. Ada orang namanya Usman ini orang paling bebel otaknya, karena kalau ibaratnya sekolah itu gak lulus gak lulus. Tapi keistimewaan Usman apa? Kalau belajar gak pernah absen. Ibarat pengajian di Darussalam nih, gak ada ceritanya si Usman itu gak hadir setiap pengajian, gak ada ceritanya. Sampai kalau si Usman gak hadir, gurunya berhenti dulu ngajar, nanya dulu nih si Usman kemana nih? Karena gak mungkin Usman gak hadir begitu Pak. Saking gak pernah absennya tuh Usman. Tapi kurangnya apa? Otaknya. Walaupun belajar, walaupun gak pernah absen, otaknya ini segitu-gitunya. Itu ilmu
lulus. Anaknya punya anak lagi, berarti kan cucunya lulus, dia kagak lulus. Ini pria 3 zaman si Utsman, saking bebel otaknya kagak lulus. Tapi karena asbab kehadirannya, mujahadahnya, keinginannya yang kuat, apa yang terjadi? Suatu saat selesai sholat tahajud, Utsman tidur, dia bermimpi diusap oleh seseorang dadanya dan keningnya, dan setelah itu dia kaget ketika bangun. Sejarah mencatat ketika bangun, Utsman langsung ngambil alat tulis, kalau kita pakai kertas gitu ya, ambil pulpen, kemudian dia tulis, dia tuangkan yang ada di otaknya dalam tulisan. Ternyata yang dia tulis adalah kitab yang menjadi rujukan ulama hadis dari dulu sampai sekarang. Bayangin si Utsman, Allah berikan pemahaman ke dalam otaknya gara-gara apa? Mujahadahnya dalam belajar. Sekarang Utsman dikenal dalam ilmu mustalahatul hadis, kalau belajar ilmu hadis dikenal dengan Imam Ibnu Shalah. Ibnu Shalah nama aslinya adalah Utsman yang otaknya bebel. Tetapi nggak ada kata berhenti belajar. Nah, ketika kita belajar, ketika kita menghadirkan diri kita dalam majelis-majelis ilmu, itu pertanda bahwa Allah sedang cinta kepada kita. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ngangguk-ngangguk ada 2 tanda, antara paham sama ngantuk-ngantuk dikit. Iya. Emang kalau ngaji sama nonton sinetron lain, Pak. Kalau ngaji itu duduk aja bisa teler ya, saking nikmat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kelebihan majelis ilmu. Apapun kondisinya, Bapak mau sambil tidur, mau sambil santai, mau sambil apapun, tetap ada keberkahan di dalam. Mau Bapak ngerti nggak ngerti, hadir saja. Syekh Bashir Abdul Mu'ti mengatakan al-hudur barakah. Hadirnya saja itu mendatangkan kebaikan, yang disebut oleh ulama-ulama itu barakah. Banyak kebaikan. Apalagi kalau udah hadir sambil paham gitu ya. Apalagi sambil dipahami dan diniatkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanda orang dicintai oleh Allah, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Dimanfaatkan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa tadi? Allah berikan pemahaman dalam agama. Yang terakhir, yang ketiga, tanda kalau kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusab minhu." Orang yang diinginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan musibah kepadanya. Tuh. Jadi kalau kita hari ini mendapatkan musibah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Ridwan Kamil, anaknya tenggelam, musibah bukan? Musibah. Dalam perspektif agama, ini adalah sinyal tanda bahwa Allah sedang cinta kepada Ridwan Kamil dan keluarga. Dan musibah itu hadirin bisa menimpa kepada siapa saja. Itulah ujian dalam kehidupan. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini, termasuk para nabi, itu yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diuji, apalagi kita manusia yang biasa, model kita seperti itu, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya ketimbang taatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Quran, misalnya Al-Baqarah ayat 155, surah 2 ayat 155. Allah tegaskan itu, walanabluwannakum. Yang belajar nahwu paham, kalau ada lam di awal, ini maknanya lam taukid, betul-betul menguatkan, menegaskan bahwa pasti Allah
dengan nunut taukid. Maknanya apa? Penegasan lagi. Jadi dalam satu kata Allah berikan penegasan dalam dua huruf, di awal dan di akhir, dan ini menunjukkan bahwa betul-betul Allah pasti akan menguji kita. Apapun bentuk ujiannya, apapun bentuk musibahnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Diuji dengan rasa takut. Ada yang takut miskin, ada yang takut gak punya keturunan, ada yang takut di PHK, ada yang takut besok gak bisa makan gitu. Ya? Takut tuh, ada tuh orang yang takut gak punya uang, ketakutan terus hidupnya. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan harta, kehilangan jiwa, ada yang meninggal, ada yang hartanya hilang. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika dapat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini betul bahwa kita semuanya adalah milik Allah dan akan dikembalikan kepada siapa hadirin? Allah. Diri kita bukan milik kita, milik Allah. Anak kita bukan milik kita, milik Allah. Istri kita, suami kita bukan milik kita, hakikatnya milik Allah. Apalagi mobil, motor, semuanya. Semuanya yang ada di muka bumi ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Orang sabar, orang yang meyakini bahwa semuanya bukan milik kita, hanya titipan toh, seperti tukang parkir. Mobilnya banyak, betul nggak? Tak banyak. Mau ada, mau nggak ada, biasa aja itu tukang parkir. Adem-adem aja. Bahkan kita, tetangga punya mobil, kita yang keringetan. Ada orang yang berangkat umroh, kita yang meriang. Ada model kayak begitu. Jadi orang lihat senang dia menderita, ya. Orang lain menderita dia senang. Ada yang model kayak begitu. Nah hadirin, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang meyakini semuanya milik Allah. Dan ingat, bukan hanya berhenti di situ, semuanya termasuk kita akan kembali kepada Allah. Tuh orang sabar tuh begitu. Ustaz, nggak mudah sabar itu. Kita ada jamaah saya Pak, sholat duha di masjid. Ceritanya dia beli sepatu 500.000, sholat duha di masjid. Habis sholat duha keluar, alhamdulillah sepatunya hilang. Akhirnya jamaah bilang sama saya, Ustaz, bukannya sholat duha itu memperlancar rezeki, kok sepatu saya hilang Ustaz? Gimana kita mau jawab? Itulah ujian. Tapi akhirnya dia menyadari, oh ya sudah, semuanya milik Allah, sudah diatur oleh Allah. Kita nggak bisa apa-apa, nggak punya daya, nggak punya apa. Apa yang terjadi? Karena kesabarannya, hitungan bulan yang saya tahu, hitungan bulan tiba-tiba tidak disangka-sangka, tidak duga-duga, qadarullah, dengan izin Allah dia ketemu orang kaya, diberangkatin umroh gratis. Coba ya. Akhirnya boleh jadi dia baru berpikir, oh ternyata episodenya saya tuh begitu. Sholat duha kudu pakai hilang sepatu. Tapi gak taunya episodenya gak berhenti di situ. Setelah itu gak taunya Allah kasih hadiah lain, berangkat umroh gratis. Yang dia ini lebih mahal dari sekedar harga sepatu. Nah hadirin, berbaik sangkalah sama Allah. Karena ketika kita dikasih musibah yang menuntut kita untuk sabar, itulah pertanda bahwa Allah sedang cinta pada kita.
kita, Allah sayang sama kita. Itulah yang orang-orang itulah yang dikenal dalam Al-Quran disebut waliyun, wali. Jadi mendefinisikan wali itu jangan selalu harus identik dengan orang-orang yang sakti dan macam-macam. Orang-orang yang taatnya luar biasa, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang rajin ibadah, boleh jadi itu wali-wali Allah itu. Karena wali juga bermakna kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Semakin kita taat kepada Allah, semakin besar Allah berikan kecintaannya kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, hadirin Bapak Ibu, urusan apa yang nggak tahu, urusan apa yang nggak tahu. Tapi repotnya adalah terkadang bukan masalah Allah cinta sama kita, tapi kita cintanya sama Allah. Kenapa? Karena seringkali ukuran kita itu pakai ukuran dunia, sehingga yang ada di pikiran kita itu dunia. Bangun tidur, yang dipikirin apa? Dunia. Sampai mau tidur lagi, yang dipikirin apa? Dunia. Kalau sudah ada dunia masuk ke hati, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, maka apa janji Allah? Farraqallahu hammahu. Allah akan cerai berai semua urusan. Bukan Allah mudahkan hadirin, Allah persulit dia. Kenapa? Karena terlalu besar cinta dunianya di hati. Makanya Bapak Ibu, karena kita sedang di dunia, jadikan dunia sebagai kebutuhan saja, jangan dijadikan sebagai tujuan. Kalau dijadikan sebagai tujuan, selesai sudah urusan kita. Karena dipastikan tidak ada satu urusan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Allah akan cerai berai semuanya. Farraqallah, Allah akan cerai berai, Allah akan pisahkan, Allah akan sulitkan urusan-urusan kita ketika ini. Maka tinggal koreksi aja masing-masing kita. Apakah ada yang merasa hidup tuh kayaknya susah terus, hidup tuh kayaknya gelap terus, walaupun lampu di rumah tuh terang, wattnya itu tinggi, tapi kok merasa tuh gelap gitu. Punya gaji UMR 4 hari udah koma nih. Karena pengeluarannya lebih gede daripada pemasukan. Puyeng mikirin. Kenapa? Karena yang dipikirin dunia. Dia gak paham dunia itu seperti bayangan. Qalbin, seperti bayangan. Bapak ngejar bayangan, dapat gak? Nanti siang, nanti pas lagi terik matahari ada bayangan di depan Bapak, Bapak kejar gitu. Kalau bisa dapat, bilang sama saya. Bapak makin kejar, makin dekat atau makin jauh? Makin jauh. Coba besok, dicoba besok. Kalau nggak percaya, itu bayangan dikejar makin dicari, makin jauh. Makanya para ulama bilang kalau mau ngejar dunia itu dibelakangi, jangan di depani gitu. Jangan yang dipikirin itu dunia. Udah biasakan saja, sesuai porsinya saja untuk urusan-urusan dunia ini. Jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau bayangan itu jangan dilihat bayangannya, tapi lihatlah sumber cahaya. Sumber cahayanya siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah sumber cahaya langit maupun yang ada di bumi. Jadi kalau kita ngebelakangi bayangan, yang kita lihat adalah cahayanya, bayangan ngikutin kita nggak Bapak Ibu? Ngikutin. Ini kayaknya besok pada nyoba. Siang-siang pada keluar, ibu-ibu nyoba, kata suami, si ibu lagi ngapain? Oh, belakang. Ini lagi uji coba Pak. Jadi kalau ngebelakangin bayangan, itu bayangan yang ngikutin Bapak, ngikutin ibu. Begitu pula dunia. Maka hadirin, ada 3 tanda bahwa kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama, istamana, kita digunakan untuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang di sekitar kita cinta, ridho, dan mendoakan
kedua, Allah berikan pemahaman agama kepada kita. Kenapa Allah berikan pemahaman agama kepada kita? Karena Allah ingin memuliakan kita. Karena semua yang berkaitan dengan agama pasti Allah muliakan. Yang ketiga, apa tandanya? Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada kita sebagai bentuk ujian dalam kehidupan kita. Maka ketika kita ditimpa sesuatu, jangankan ditimpa musibah yang besar, ketuncap jarum saja, ketuncap jarum yang tajam kecil saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini menjadi asbab penggugur dosa-dosa kita. Apalagi Allah timpa musibah-musibah lainnya yang lebih besar. Boleh jadi ini cara Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita dengan Allah hapus dosa-dosa kita, sehingga kita memperbanyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya yang keempat, yang kelima banyak kan itu, berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Salah satunya misalnya hadis riwayat Tirmidzi mengatakan idza aradallahu bi'abdin khaira ajjalallahu lahul 'uqubah fid dunya. Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau Allah cinta sama seorang hambanya, Allah menginginkan kebaikan kepadanya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Nah, ada lagi yang model kayak begitu. Jadi terkadang Allah timpakan berbagai kesulitan ya sebagai bentuk hukuman sama kita, dan Allah bersihkan kita. Ketimbang Allah bersihkan bukan di dunia tapi di akhirat. Tapi nanti episode lain, nanti kapan waktu kita jelaskan lebih detail dan lebih komprehensif. Jadi 3 tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita niat untuk bisa mengamalkannya dan menyampaikannya kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir menjadi asbab kemuliaan dan menjadi asbab turunnya cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan, saya persilakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau seandainya ada orang yang sholatnya cuma seminggu sekali, nggak mau belajar ngaji, tapi bisnisnya sukses, rezekinya lancar, gitu ya, apakah ini termasuk Allah cinta padanya atau sebaliknya? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tidak semua yang Allah mudahkan urusannya di dunia itu merupakan wujud kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Firaun itu orang kaya, raja, tapi bukan cuma nggak taat sama Allah, ngaku sebagai Tuhan, bayangin. Maka kalau kita kaya raya, punya jabatan, tapi jauh dari Allah, jangan-jangan nasabnya nasab dari Firaun. Jangan-jangan kan kita nggak tahu nasab siapa. Maka Bapak Ibu, kalau kita dikasih kemudahan dalam rezeki, dikasih kemudahan dalam hidup, tapi dalam kondisi kita jauh dari Allah, hati-hati. Nah, ya, bukan senang, harus hati-hati dan harus ingat mulai kembali kepada Allah dan perbanyak taubat. Kenapa? Karena episode kita nggak berhenti sampai di situ. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menghukum mereka secara berangsur-angsur, namanya istidraj. Sehingga mereka itu nggak tahu, kata Allah. Dia itu nggak paham kalau dia itu sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, siapa di antara kita yang Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, tapi kondisinya jauh